Hai semua, gua Wasa. Di video kali ini gue mau ngobrol santai aja ala-ala kita lagi nongkrong bareng ya. Nih mau ngebahas si Poco X5 Pro sama Poco F5 yang sudah di grand launching. Harganya keren banget. Sumpah gue salut, akhirnya Poco comeback ya. Inilah Poco yang sebenarnya, bahkan kalau gue baca di komen-komennya, wah banyak yang bilang lebih murah ketimbang yang harga di Malaysia. Terus yang Malaysia tuh harganya tuh 6 juta gitu ya. Dan banyak netizen juga teman-teman yang pada jawab tuh, alah harganya paling 4 juta lebih banyak atau 5 jutaan si Poco X5 Pro. Terus kalau yang Poco F5 paling 6 juta atau 6 jutaan kayak harga di Malaysia. Ternyata malah lebih murah. Ya, nah di sini tuh kayak gue nggak ngebahas teknis, nggak bikin review karena jujur gue udah sebenarnya dalam tanda kutip udah agak males ya bahas ya, karena teman-teman yang lain juga udah banyak yang udah bahas reviewnya gimana, adu kamera juga, bahkan benchmark, angka-angka Antutu, suhunya, ngetesnya semuanya udah komplit. Yang kayak gitu-gitu gue juga nonton, gue yakin beberapa subscriber gue juga pasti nge-sub teman-teman gue yang lain, dan ya udah kalian udah tahu gitu loh. Di sini video ini tuh kayak ibaratkan teman-teman tuh udah ngelihat semua data yang ada, udah nonton YouTube, udah baca artikel, terus tahu-tahu ketemu gue. Yuk kita nongkrong bareng di sini, kita ngobrol santai aja. Kira-kira beli atau enggak ya? Nah, penentunya tuh di obrolan sini. Jadi gue harapkan setelah nonton video ini teman-teman bisa menentukan mau beli yang Poco X5 Pro ataupun yang Poco F5. Kalau ada yang ngaduin kayak mirip kayak Xiaomi yang ini, bang mending Xiaomi yang mana? Ntar dulu, itu terserah kalian kalau mau bandingin yang mana. Yang jelas gue mau ngomongin dua device ini yang baru launching. Ini tuh hype banget, Poco X5 Pro sama Poco F5, dan menurut gue Bung Andi di strateginya sekarang itu salut, keren banget. Sempet tahu kan kalau postingan Poco Indonesia tuh yang di Instagram itu hilang semua. Ada gue tanya kemarin pas lagi nyobain yang Poco X5 Pro sih, kenapa dihilangin? Tujuannya tuh katanya beliau itu biar semua orang itu fokus sama bukan satu produk, dua produk ini, Poco F5 sama X5 Pro. Biar fokus ke dua produk ini aja yang nanti akan kita launching di tanggal 27 Juni saat ini gitu ya, saat gue syuting. Biar pada fokus, biar pada kaget, harganya tuh emang mengejutkan. Dan ternyata memang mengejutkan sekali. Tapi kalau gue boleh berpikir sendiri ya, ini tuh harganya kenapa bisa murah? Nggak lepas karena dari pernyataannya Poco Indonesia. Nih gue ngeliat di artikel aja, salah satu artikel berita Indonesia, tahun ini Poco Indonesia 100% jualan online. Coba teman-teman inget-inget ya, pokoknya jualan online di tahun ini 100%. Sekarang teman-teman tahu launchingnya tanggal 27 Juni, bulan Juni, berarti masih ada sekitar 6 bulan lagi sampai bulan Desember 2023. Itu Poco seterusnya nanti kalau ada produk baru lagi bisa jadi harganya lebih murah ketimbang yang di luar negeri punya, karena jualannya 100% online. Kebayang dong harusnya ya, kalau jualan online itu kan nggak ada biaya-biaya tambahan kayak biaya gudang, biaya distribusi, biaya promotor, itu tidak ada jadinya. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti ke bukan Poco Store ya, iya Poco Store ada sih, ke Xiaomi lah, Xiaomi Store yang suka ada di mall-mall, di pinggir-pinggir jalan gitu misalkan ya, yang Xiaomi Store official, bukan campuran kayak ITC gitu ya. Itu mereka harusnya tidak menjual produk Poco karena sekali lagi semuanya serba online. Itu salah satunya kenapa harganya bisa jadi lebih murah ketimbang negara lain. Kalau negara lain kan mungkin ya mereka jualnya offline, jadi ada biaya-biaya yang tersebut tadi udah gue sebutin, jadi ada penambahan cost-nya. Nah makanya di Indonesia lebih murah. Ya ini menurut gue jalan yang bagus sih demi mewujudkan comeback-nya Poco gitu loh. Ya paham ya sampai sini ya kenapa harganya murah. Dan asli bukan gue doang, gue yakin teman-teman dan beberapa teman gue reviewer gue lihat di Instagram story juga pada kaget. Harganya tuh emang beneran bagus sekali nih untuk spek yang ditawarkan. Gokil. Mana dua-duanya juga udah 5G. Oke, balik lagi sekarang. Biasanya tuh suka ada yang nanya kalau misalnya tongkrongan, Poco X5 Pro sama Poco F5, gue ngambil yang mana nih? Biasanya gue suka nanya, duit lu mentoknya berapa? Duit gue mentoknya 6 juta. Lah, kalau duitnya mentok 6 juta, ya udah, ambilnya ya Poco F5 aja. Nggak usah munafik. Teman-teman di sini yang lagi nonton juga kalau disuruh milih maunya Poco X5 Pro atau Poco F5, misalkan punya duitnya 6 juta, pasti kalian ngambilnya yang Poco F5 kan. Snapdragon 7 Plus Gen 2, yang mana ini sudah mendekati Snapdragon 8 Gen 1.
Asli, ini gue juga sebenarnya ya kalau ditanya jujur ya, Bang Wasa lebih pengen nge-reviewnya yang mana, X5 Pro ataupun yang F5? Ya gue sih lebih pengen nge-reviewnya yang Poco F5 ini ketimbang yang X5 Pro, karena gue lebih penasaran sama prosesor yang baru ini. Dan karena Poco X5 Pro adalah handphone atau device pertama di Indonesia kan ya, yang baru masukin Snapdragon 7 Plus Gen 2, makanya gue lebih penasaran sama yang ini. Tapi kan balik lagi, tidak semua ekonomi orang merata. Kalau punya duitnya cuma 4 jutaan, 5 juta gitu deh paling mentoknya, ya udah Poco X5 Pro juga bukan pilihan yang salah. Cuma gue ada concern kayak gini nih. Kalau kita ngomongin desainnya ya, desainnya bener-bener. Kalau menurut gue pribadi pengen belinya yang Poco X5 Pro nih. Poco X5 Pro gue akan ngambilnya yang warna kuning ini. Yang warna kuning dengan varian yang paling tingginya. Karena si Poco X5 Pro dia ada yang 128, ada yang 256. Nah, gue tetap ngincar di storage-nya yang 256 GB. Harganya itu ya 4 juta lebih banyak sih, 4.500.000 ya. Tapi ada diskon jadi 4.300.000, diskon 200.000. Gratis ongkir kanan kiri ya lumayan. Dan gue akan ngambil warna ini karena ini adalah warna hero-nya. Nah, di Poco F5 soalnya tidak ada warna kuning. Sedangkan kalau budgetnya sampai atau bisa beli yang Poco F5, gue akan ngambil yang warna putih. Dan gue ngambil yang versi rendahnya, yang harganya itu 4.800.000. Itu setelah diskon ya. Harga aslinya itu kan dia 5.499.000. Karena storage-nya baik yang yang lebih murah sama yang lebih mahal itu sama-sama 256 GB, tapi RAM-nya doang yang berbeda. Yang paling rendah RAM-nya 8 GB dan yang satu lagi RAM-nya 12 GB. RAM 8 GB itu tuh udah mumpuni banget buat dipakai seharian, apalagi game yang paling berat zaman sekarang. Kalau misalkan teman-teman juga gaming banget, paling kan Genshin Impact. Genshin Impact itu di RAM 8 GB-nya si Poco F5 ini plus Snapdragon 7 plus Gen 2 udah ngacir banget. Gak usah ngomongin suhu, gak usah ngomongin turun baterai berapa lama, gak usah. Pokoknya pemakaian orang kan beda-beda. Kalian bisa lihat di video lain. Intinya buat main Genshin Impact ini juga oke. Terus nih ya, fakta tambahan. Kalau misalkan ada yang nanya gitu, Bang, jadi kalau buat main game bagusan yang mana? Ya kalau bagusan yang mana, jujur-jujuran ya bagusan yang Poco F5 karena Snapdragon 7 Plus Gen 2. Cuma kan di sini kalau misalkan budget gue nggak nyampe 5 juta atau mentoknya 4 juta, sorry mentoknya 4 juta deh. Handphone apa yang buat gamingnya bagus, nggak buat game-game berat-berat banget sih. Nah, itu pertanyaan paling sering karena kita juga sama-sama tahu ya, game paling berat kan saat ini masih aja Genshin Impact. Cuma sesering apa sih dan sebanyak apa sih bocah-bocah orang-orang main game Genshin Impact sehari-hari? Nggak ada menurut gue. Masih kalah banyak sama Mobile Legends. Iya kan? Ujung-ujung buat dimainin Mobile Legends. Dan Mobile Legends itu di semua handphone itu rata-rata enak dimaininnya, bisa. Nih, skor Antutunya kalau perlu tambahannya lagi, kita mulai dari Poco X5 Pro. Tadi Bung Andi dapat skor dibilangnya adalah 500 ribuan, 540-an deh. Tapi ini gue tes sendiri pakai Antutu 10, dapatnya lebih gede, 608 ribuan. Sedangkan untuk yang Poco F5, tadi Bung Andi naruh juga speknya, atau bukan spek hasilnya itu 969 ribuan, hampir 970. Tapi ini gue sendiri ngetesnya pakai Antutu 10 juga, 1.113.000. Intinya gini, kita nggak usah ngambil angka yang gue dapetin. Anggaplah tadi semua orang se-Indonesia nonton pas acara launching ya. Poco X5 Pro skor Antutunya aja 500 ribuan dan Poco F5 900 ribuan. Itu aja udah gede sayangku, netizenku tersayang, itu udah gede. Buat main Genshin Impact itu bisa, buat main Mobile Legend bang itu bisa banget. Kalian mabar pakai Poco X5 Pro itu juga udah bisa. Gitu loh. Minusnya handphone ini apa? Ya semoga nggak goib aja. Oh, sama ini minusnya yang suka diomongin adalah ini handphone kan dua-duanya pakai SIM tray-nya itu tidak bisa micro SD. Jadi dua-duanya cuma bisa menampung 2 nano SIM aja. Ini dari yang Poco X5 Pro dulu. Tuh ya. Terus yang Poco F5 sama juga. Tapi soal warnanya, balik lagi, gue akan ngambil warna putih.
Warna putihnya tuh bagus, ada kayak percikan es gitu lah ya. Nih lihat sendiri kalau warna hitam. Tuh, gampang banget nyeplak sidik jari walaupun ujung-ujungnya dipakein casing. Cuma kan ya udahlah, ini selalu dibahas soal sidik jari. Jadi intinya ngambil warna putih kalau gue kayak gitu. Bahas dari sisi penjualannya juga, maksudnya sisi harganya. Pinter nih, Poco ngebagi rata antara di toko ijo sama di toko oranye. Kalau teman-teman mau belinya yang Poco F5, Poco F5 ini si Poco Indonesia naruhnya di toko ijo. Terus kalau yang Poco X5 Pro, Poco Indonesia naruhnya di toko oranye. Nah, jadi buat teman-teman ini juga menurut gua jadi salah satu penentu harganya juga bisa lebih murah karena nggak di toko ijo doang, nggak di toko oranye doang. Kayak gitu-gitu pasti mereka ada kerjasama dan ada nilainya. Nah, kalau dibagi dua gini, jadi kan kita nggak tahu mahalan di ijo atau mahalan di oranye. Kalau dua-duanya mahal di ijo, ya sayang dong nggak dipakai yang oranye, nanti harganya malah lebih mahal. Sekarang kita bahas device-nya lagi. Misalkan ngomongin layar ya, aduh guys, ini tuh handphone dua-duanya nggak ada nggak ada komplain sih gue soal layar. Apalagi kalau ngomongin bezelnya. Ini kan dua-duanya juga kita dikasihnya AMOLED ya. Yang suka komplain biasanya yang nggak beli. AMOLED, nanti shadow, nanti ada lightsaber warna hijau kayak gitu-gitu. Itu yang nggak beli biasanya. Kalau yang beli mah ya udah enjoy aja, dapat AMOLED malah seneng gitu kan ketimbang IPS. Ya, intermezzo dikit. Tapi balik lagi nih, kalau lagi di tongkrongan gue tunjukin nih guys, bezelnya atas, bawah, kiri, kanan semuanya rata. Apa yang mau dikomplain? Nggak ada. Terus juga kamera depannya punch hole, bukan bukan yang teardrop. Tuh, rata gitu loh. Terus juga tuh kelihatan dari kamera di atas aja, AMOLED-nya ini termasuk bagus karena nggak ada flickernya. Dan gue juga udah coba ini handphone dua-duanya di bawah terik sinar matahari kemarin ya. Ya aman-aman aja, masih kelihatan. Balik lagi ketolong sama AMOLED-nya. Terus gini deh, yang soal main game, mau ngomongin RAM-nya, yang RAM tadi gue bilang. Kan sekarang ada teknologinya RAM extended ya. Nih, masing-masing aja kalau kita ngomongin yang spek RAM-nya, ini Poco F5, Poco F5 dulu. Ini gue megangin 12 GB. Bisa ditambah lagi 7 GB. Nah, maksud gue kalau misalkan teman-teman juga belinya yang 8 GB, itu kan ada extend RAM-nya juga. Jadi maksudnya tenang aja. Karena masih bisa ditambahin kalau RAM. Kalau yang Poco X5 Pro, RAM-nya 8 GB, bisa ditambahin 5 GB lagi. Makanya concern-nya gue adalah ke storage 256 GB aja, jangan di 128 nanggung. Soalnya juga bedanya nggak jauh-jauh banget sih menurut gue ya. Cuma kalau menurut teman-teman yang bedanya jauh, ya udah balik lagi, tidak apa-apa. Harganya bagus, sumpah dah. Sama spek yang tawarkan 778G. Kayak kemarin di video unboxing Poco X5 Pro gue bilang chipsetnya legendaris. Bahkan dulu ada di Samsung Galaxy A52 S, dianggapnya lebih bagus ketimbang di Samsung Galaxy A53, dan itu bener. Nah, di Samsung A54 pakai 778G lagi. Ya ilah. Ya udah, intinya bagus sih 778G ya. Terus lanjut lagi, misalkan ditanyain soal baterainya kuat nggak seharian. Nih gue bahas dulu dari soal kapasitasnya ya. Nih baik yang Poco X5 Pro ataupun yang F5, kita sama-sama dapatnya tuh 5000 mAh. Terus di dalam boxnya ini juga kita dikasih chargeran yang sama 67 watt, ya kan? Nah, pengalaman gue nyobain kedua handphone ini, intinya kedua handphone ini sama-sama bisa nemenin seharian. Jadi misalkan teman-teman berangkat kerja cabut jam 7, terus habis itu seharian sampai akhirnya pulang, nyampe rumah itu baru ngecas lagi, kayak gitu. Mau teman-teman mainin game, terus tengah hari juga bisa jadi habis karena main game, ngecasnya juga cepet. Dan jujur, chargerannya ini dua-duanya nggak ada yang gue keluarin dari boxnya, karena gue ngecasnya pakai punyanya Xiaomi 12 yang kemarin gue beli second 5 jutaan. Jadi kayak kalau teman-teman udah punya ekosistemnya Xiaomi dalam hal pengecasan aja gitu ya, itu bisa dipakai. Pokoknya yang ciri khasnya tuh kabel USB biasanya itu warna oranye dan Type-C ke handphonenya itu warna oranye. Lihat aja sendiri nih. Gue ngecas yang Poco X5 Pro, lihat keluar 67 watt maksimum ngecasnya. Terus yang Poco F5 nih pakai casan yang sama, tuh keluar juga 67 watt maksimalnya. Buat durasi ngecasnya, anggap aja sejam lah. Padahal aslinya itu sejam nggak nyampe. Karena sejam nggak nyampe, gua ngetesnya
gue nggak sambil mainin. Tapi kalau sambil dimainin, misalnya teman-teman lagi di kantor gitu, apalagi balik lagi di tongkrongan sambil ngecas, terus sambil balas-balasin chat, sambil lihat Instagram, sambil lihat TikTok, ya itu sejaman lebih sih pasti, karena kan sambil dipakai. Tapi yang jelas ngecasnya itu cepet, 67 watt, bisa diandelin kalau misalkan kita lagi buru-buru, nggak usah ngecas sampai full banget, 10-15 menit udah nyampe 50%, cakep. Terus sekarang kita ngomongin kameranya. Nah nih kameranya kelihatan emang kita dikasihnya tuh ada 3 ya masing-masing lensa belakangnya. Yang penting kalau buat gue pribadi, kalau ditanya bagusan mana, dua-duanya bagus. Tapi kalau ditanya lebih seneng mana hasilnya, ya jelas gue lebih seneng si Poco F5. Kalaupun resolusinya sama, tapi ini kan nggak sama ya, ini 108, ini 64. Kalaupun resolusinya sama, gue yakin akan lebih bagus racikan dari chipsetnya. Itu pasti lebih bagus dari chipset yang stratanya itu lebih tinggi. Yang mana kan kalau dibandingin X5 Pro sama F5 ya jelas tinggian F5 ya, Snapdragon 7 plus Gen 2 pasti lebih bagus. Dan ya udah sih, jadi intinya kayak gini nih. Nih kalau teman-teman lihat contoh fotonya gue sandingkan bareng, pasti kelihatan mana yang lebih bagus. Tapi balik lagi, teman-teman lebih suka yang mana. Apa ya, kalau teman-teman beli kan nggak mungkin beli dua-duanya handphone ini. Pasti ujung-ujungnya tuh belinya sesuai budget, dan ya udah, punya budget yang 3 jutaan belinya si Poco X5 Pro, punya budget yang 4-5 jutaan ya Poco F5. Udah, kalian jepret-jepret hasilnya tuh bagus. Buat hasil videonya juga nih gue sandingkan bareng kanan kiri. Teman-teman lihat sendiri dan nilai sendiri penangkapan mic-nya juga kayak gimana. Lebih seneng yang mana? OIS-nya berjalan dua-duanya dengan baik menurut gue ya di bawah jalan kayak gini. Tapi ya dinilai sendiri, teman-teman tuh suka yang mana. Oke, ini adalah contoh video perekaman 1080p 60 fps masing-masing kamera belakangnya yang utama. Dan dipegang tangan satu masing-masing juga. Kenapa gue bikin video vertikal? Karena biar gampang megangnya, dan ya gue yakin orang zaman sekarang juga lebih banyak yang rekam videonya tuh vertikal ketimbang horizontal. Dan ini juga gue model begini karena biar gampang ini ya, disandingkan kanan kiri pas preview videonya nanti. Ini ngelihat warna hijaunya aja kok kayak beda, cuma ya udahlah, sama-sama bagus lah tuh. Oke, warna hijau lagi. Nah ini kan hasilnya sama-sama bagus. Kalau disebelahin kayak gini kan jadinya teman-teman tuh bisa membandingkan bagusan yang mana, penangkapan suara juga bagusan yang mana. Tapi kalau ujung-ujungnya kalian kan pasti belinya tuh cuma salah satu gitu loh, nggak beli dua-duanya. Buat pemakaian sehari-hari ya hitungannya dua-duanya ya nggak ada yang salah, sama-sama aja udah bagus gitu loh, iya kan. Kita coba kamera yang lain ya. Nah kalau yang ini ultra wide-nya atau 0,6 kali, maksimalnya itu 1080p 30 fps. Kalau ini kucing ya, kucing bagus padahal tuh warnanya abu-abu gitu. Dan apa namanya, kakinya tadi kayak pakai kaos kaki. Coba lihat ya, dikabur. Lah ada abang Shopee tadi ke rumah gua ternyata. Ya udah, ntar dulu gua nemuin abangnya dulu ya guys. Lanjut. Ya oke, ternyata itu paket tadi buat bini gua. Bentar, ini nyamain angle-nya agak susah ya kalau dipegang tangan satu masing-masing. Ini pokoknya kamera depannya 1080p 60 fps. Gua ngetesnya langsung di bawah jalan kaki, gimana shakinya, bagusannya mana. Kalau disandingkan dua gini kayak yang tadi gue bilang ya, akan kelihatan mana yang minusnya. Bukan mana yang minus, mana yang bagus, yang lebih bagus, mana yang lebih tidak bagus. Tapi pada dasarnya ya dua-duanya sama-sama bagus. Serius deh, apalagi kan kita sama-sama tahu juga pas launching nih harganya jadi berapa. Poco comeback bener-bener apa ya, ya Poco yang kayak gini yang bisa ngasih harga kayak gini gara-gara jualannya online doang fokusnya sih. Dan itu ya bisa dimengerti. Semoga ya semoga barangnya terus ada, jadi nggak goib gitu loh. Soalnya gue yakin kalau jualannya semua full online kayak begini ya
Pasti kalau teman-teman ngelihat di toko offline manapun, counter pinggir jalan kayak gitu-gitu yang bukan resmi Xiaomi ataupun Poco gitu ya, toko-toko di TC gitu, itu pasti harganya akan upping. Cuma uppingnya jadi berapa ya nggak tahu. Ya intinya good job lah, Poco keren untuk yang device-nya ini. Tinggal penasaran nanti kalau yang si Xiaomi-nya itu gimana ya. Udah dinilai sendiri aja nih. Color tone kulit gue, teman-teman tuh lebih seneng yang mana, dari yang Poco X5 Pro ini atau dari Poco F5 ini gitu ya. Oke, lanjut. Udah nemu jawabannya sendiri, lebih suka yang mana kan? Ya udah, teman-teman sebenarnya lebih suka F5, tapi budgetnya cuma mentoknya Poco X5 Pro. Ya udah, nggak apa-apa, masih sama-sama bagus aja ini handphone ya. Tapi kalau soal tongkrongannya misalkan taruh di atas meja gini, jujur buat gue pribadi, mata gue kan suka ngelihat hal-hal yang detail ya. Gue lebih suka ngelihat Poco F5. Desainnya menurut gue kekinian, kayak arahnya Samsung seri S yang baru, ataupun Samsung pokoknya yang keluaran baru sekarang deh, nggak kayak iPhone. Nah, kalau Poco X5 Pro ini menurut gua desain kameranya dia ada frame-nya lagi kan untuk masing-masing lensanya. Ada kotaknya gini kayak kompor gas gini. Jadi ini masih kayak iPhone. Tapi kalau Poco F5 lihat tuh, polosan, dia langsung bulat-bulat masing-masing lensanya aja. Jadi terkesan lebih clean, lebih simple dan lebih sleek aja sih kalau mata gua ngeliatnya. Apalagi yang warna putih. Tuh, gua dapetin warna hitam sih, bukan warna putih. Dan yaudah ya, paling segini aja dulu video ngobrol atau video nongkrongnya kita untuk Poco X5 Pro sama Poco F5. Harapan gue masih sama kayak yang tadi gue bilang, semoga produknya itu tidak goib ya. Teman-teman bisa beli kalau misalkan sekarang kehabisan, nantinya ada lagi. Soalnya beneran ini untuk price to performance oke banget. Poco Indonesia terima kasih udah ngasih harga yang terbaik buat teman-teman netizen. Yang jadi pikiran gue nih, gimana nih nanti Xiaomi selanjutnya nih ya. Pasti harganya lebih mahal sih Xiaomi kalau ngeluarin spek yang setara daripada Poco, biasanya kayak gitu. Cuma ya nggak apa-apa. Jadi gini ya, nanti kedepannya kalau teman-teman misalkan lagi jalan ke mall ataupun ke ITC sih, lebih kenanya bukan mall ya, ITC kan banyak tuh yang konter-konter handphone yang jadi satu, ada Vivo, ada Oppo, ada Xiaomi, ada Samsung, ada Poco kayak gitu-gitu. Terus teman-teman ngelihat di situ, wah ada tuh Poco X5 Pro sama Poco F5. Itu bisa gua garanti harganya tidak akan sama seperti harga yang di online, biasanya akan lebih mahal. Semangat buat teman-teman baku hantam online ya, ketika ada flash sale lagi atau restock si Poco yang baru ini, berantem barengan sama para pedagang. Makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.